Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Mumin Darmawan dari kelompok 9. Di sini saya bersama dengan dua teman saya, Rizky Kurniawan Pramudia dan Muhammad Sultan Habibi, akan mempresentasikan bab 9 tentang pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup pendidikan. Yang pertama itu, budaya tidak dapat dipisahkan hubungannya dari pendidikan. Orang yang dibesarkan dalam budaya akan belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan budaya mereka. Jadi, walaupun manusia secara biologis sama, karena pengalaman budaya mereka, secara sosial mereka tumbuh berbeda. Nah, selanjutnya ada dinamika pendidikan yang berubah. Menurut The Condition of Education 2008, laporan dari Pusat Data Statistik Pendidikan Nasional, pendaftaran pada sekolah umum di Amerika Serikat meningkat pesat, dan lembaga pelajar nasional menjadi sangat beragam. Untuk mengakomodasi populasi murid yang beragam ini, pendidikan harus mengubah cara untuk dapat memenuhi kebutuhan semua murid-murid. Perubahan itu sulit, kadang-kadang diterima, namun seringkali tidak diterima. Perubahan menyediakan masa transisi bagi orang-orang dan masyarakat. Selanjutnya ada sistem pendidikan yang berbeda-beda secara budaya. Nah, kami percaya pada filsuf Cina. Dalam tulisannya, sekolah merupakan masa depan suatu negara dalam bentuk kecil. Pendidikan formal cenderung mengajarkan hal-hal yang sama. Kayak contoh itu mengajarkan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, sejarah, agama, dan lain-lain. Namun, perbedaan yang signifikan dapat ditemukan dalam apa dan bagaimana budaya mengajarkan suatu hal. Karena perbedaan ini menjelaskan bentuk pendidikan dalam budaya. Selanjutnya, apa dan bagaimana budaya mengajar. Nah, pepatah Cina kuno mengatakan bahwa secara lahiriah semua manusia adalah sama, namun pendidikanlah yang membuat perbedaan. Lalu, seperti yang diamati oleh penulis Paul Goodman, hanya ada satu kurikulum, terlepas dari metode suatu pendidikan, apa yang utama serta umum dalam pengalaman dan tindakan manusia, struktur yang mendasari suatu budaya. Oleh karena itu, apa yang diajarkan dalam budaya adalah penting dalam mempertahankan suatu budaya, dan hal ini biasanya menjadi tanggung jawab utama sistem pendidikan formal dalam suatu budaya. Nah, contoh dari apa dan bagaimana budaya mengajar itu, yang pertama itu misalkan pendidikan di Cina sangat kompetitif, sementara pendidikan di Jepang diatur oleh Departemen Pendidikan Pusat yang menekankan keseragaman dan standarisasi kurikulum sekolah. Sedangkan proses pendidikan di Korea juga sama dengan yang ditemukan di Cina atau di Cina dan di Jepang. Contoh selanjutnya, dalam banyak negara Afrika, tujuan pendidikan tradisional ada dua. Yang pertama adalah tujuan sosial dan pengembangan karakter. Lalu yang kedua adalah tujuannya lebih praktis dan meliputi perkembangan kemampuan intelektual. Lalu di Spanyol, murid-murid diajarkan kemampuan dasar dari membaca, menulis, dan aritmatika. Selanjutnya ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural di Amerika Serikat menurut Bennett merupakan suatu pendekatan belajar atau mengajar yang didasarkan pada nilai dan kepercayaan demokratis dan menegaskan pluralisme budaya dalam masyarakat yang saling bergantungan. Nah, dalam demokrasi pluralistik seperti di Amerika Serikat, pendidikan multikultural menganggap bahwa tujuan utama dari pendidikan umum adalah untuk membantu perkembangan intelektual, sosial, dan pribadi dari semua pelajar hingga mencapai tahap tertinggi. Selanjutnya itu ada tantangan pendidikan multikultural. Kebutuhan pendidikan multikultural yang efektif merupakan fakta yang harus dihadapi oleh praktisi pendidik. Terlepas dari budaya asli seorang atau keanggotaan subkultural seorang murid, tujuan dari pendidikan multikultural haruslah mempersiapkan murid-murid untuk menjadi anggota atau masyarakat yang berguna dan produktif. Hal ini merupakan tantangan yang signifikan, karena perbedaan budaya dalam kelas melibatkan murid-murid yang memiliki cara belajar yang berbeda. Demikian juga tujuan, harapan, dan gaya komunikasi yang berbeda pula. Untuk memenuhi tantangan ini, dibutuhkan sistem pendidikan yang terus beradaptasi dengan dinamika budaya yang selalu berubah dalam ruang kelas. Nah, selanjutnya ada budaya dan pembelajaran. Aristoteles pernah menuliskan, belajar merupakan kesenangan alamiah, tidak terbatas hanya pada filsuf, namun merupakan hal yang umum bagi semua manusia. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang termanifest dalam bagaimana ia belajar dan memecahkan masalah dalam situasi sehari-hari.
Kemampuan kognitif pribadi ini yang diperoleh melalui proses sosialisasi yang panjang, disebut dengan pilihan belajar. Nah, kemampuan kognitif berakar pada pola suatu masyarakat. Sebagai akibatnya, cara yang disukai orang-orang belajar pun beragam, dan keragaman ini mempunyai cara orang-orang mempelajari dan mengolah informasi, walaupun ada sejumlah pilihan pembelajaran yang dipengaruhi oleh budaya. Penting untuk diperhatikan bahwa tidak ada pendekatan pembelajaran yang lebih baik atau lebih buruk daripada yang lainnya. Selanjutnya, ada cara budaya untuk mengetahui. Walaupun hari ini banyak budaya yang bergantung pada ilmu pengetahuan dan metode ilmiah untuk mempelajari pengetahuan yang baru, budaya pribumi biasanya bergantung pada pengetahuan tradisional yang diperoleh melalui pengalaman langsung. Pengetahuan dari pengalaman terakumulasi sepanjang waktu, sebagai akibat dari pengalaman baru yang memodifikasi atau menambah pengetahuan. Pengetahuan tradisional menurut Cisengan ditandai oleh pengalaman yang diuji selama berabad-abad, adaptasi budaya, serta lingkungan lokal yang dinamis dan mau berubah. Selanjutnya ada pilihan belajar kultural. Pilihan belajar ini biasanya dijelaskan sebagai cara yang disukai seorang untuk menerima dan mengolah informasi. Pilihan belajar menggambarkan perbedaan proses yang digunakan orang-orang untuk menyerap informasi, menyelesaikan masalah, dan menciptakan objek. Pilihan belajar juga menekankan pemikiran dan perasaan yang diasosiasikan dengan proses tersebut. Nah, pilihan belajar itu ada 3. Yang pertama itu ada kebebasan pada suatu bidang versus kepekaan terhadap suatu bidang. Pilihan belajar ini didasarkan pada bagaimana orang-orang cenderung melihat lingkungan mereka dan apakah mereka berfokus pada suatu bidang atau berkonsentrasi pada sebagian bidang tersebut. Gaya ini kadang-kadang dirujuk sebagai apakah seorang melihat seluruh isi hutan atau hanya pohonannya saja. Selanjutnya, yang kedua, ada kerjasama versus kompetisi. Nah, gaya belajar ini mencerminkan apakah murid-murid lebih suka bekerja sama atau bekerja sendiri dengan berkompetisi dengan yang lainnya. Murid-murid dari budaya kolektif mengharapkan dan menerima kerja kelompok, sedangkan murid-murid dalam budaya individualitis lebih mengharapkan penilaian atas prestasi pribadi. Selanjutnya ada uji coba versus lihat, kemudian kerjakan. Selanjutnya ada gaya pembelajaran relasional. Istilah gaya relasional merujuk pada cara di mana orang-orang menghubungkan dirinya. Seperti aspek lain dalam perilaku manusia, bagaimana manusia berinteraksi dipelajari dalam konteks budaya. Gaya relasional individual dibawa ke dalam ruangan kelas dan dapat mempengaruhi interaksi kelas. Nah, gaya pembelajaran relasional ini ada 3 juga. Yang pertama itu ketergantungan atau kemandirian. Gaya relasional ini menunjukkan sejauh mana murid-murid bergantung pada dukungan, pertolongan, dan pendapat guru mereka. Selanjutnya yang kedua itu ada partisipasi atau pasif. Beberapa murid suka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan yang lain lebih suka pasif. Beberapa budaya melatih anak-anak mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menanyakan pertanyaan atau terlibat dalam diskusi. Pada budaya lain, guru-guru memiliki semua informasi dan membagikannya pada murid-murid, yang kemudian diharapkan murid-murid untuk mendengarkan dan mencatat dengan pasif. Selanjutnya, ada impulsif atau reflektivitas. Selanjutnya, ada gaya motivasi budaya. Sebagai tambahan pada gaya pembelajaran yang spesifik, budaya juga menekankan alasan khusus untuk terlibat dalam suatu pembelajaran. Alasan ini disebut dengan gaya motivasi dan merupakan alasan dasar mengapa murid-murid ingin belajar. Apa yang memotivasi murid-murid untuk belajar merupakan perhatian utama pendidik. Nah, di gaya motivasi budaya ini ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, di mana beberapa murid memiliki dorongan dari diri mereka untuk menjadi sukses. Hal ini disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya ada belajar atas permintaan. Nah, biasanya orang-orang yang belajar atas permintaan terjadi dalam lingkungan pendidikan yang telah memiliki kurikulum. Murid-murid diharapkan untuk belajar sesuai jadwal, terlepas dari minat mereka. Selanjutnya ada belajar ketika tertarik. Nah, dalam beberapa budaya, orang-orang percaya bahwa mereka seharusnya mempelajari apa yang berguna dan penting bagi mereka dibandingkan sekedar memperoleh informasi. Nah, motivasi ini tuh disebut dengan belajar ketika tertarik. Perbedaan bahasa dalam pendidikan multikultural. Bahasa merupakan dinamika yang penting dan signifikan dalam kelas multikultural.
Bahasa merupakan sistem simbol yang memungkinkan untuk membagikan pengalaman dan keadaan diri kepada yang lainnya. Besarnya perbedaan. Di Amerika Serikat, banyak anak-anak yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya. Hal ini berarti bahwa sekolah dimanapun harus bersiap untuk menyediakan pembelajaran bahasa Inggris. Namun, dengan adanya bahasa Inggris, menyebabkan hilangnya bahasa komunal dalam masyarakat Amerika menjadi masalah. Karena perbedaan bahasa mengacu pada proses pendidikan. Bahasa dan identitas. Bahasa berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas etnik seseorang. Bahasa membantu seseorang dalam membentuk identitas yang mengikat mereka ke dalam kelompok, dan pada saat yang sama, membuat mereka berbeda dari kelompok-kelompok referensi yang lain. Pelajaran bahasa Inggris. Kesulitan dalam belajar bahasa Inggris meliputi masalah kognitif dan linguistik. Sekolah harus memperhatikan aspek kognitif dari masalah yang dipelajari dan masalah linguistik dalam belajar bahasa Inggris. Oleh sebab itu, kemampuan kognitif dan linguistik yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman mereka yang berbicara bahasa Inggris hanya membutuhkan aspek kognitif dalam belajar. Kompetensi guru multikultural. Komunikasi dalam lingkup belajar dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis, serta kontekstual, dan melibatkan aplikasi dari nilai interpersonal dan intrapersonal. Guru harus memiliki pengetahuan mengenai latar budaya murid-murid mereka. Dengan demikian, guru yang efektif biasanya yang kompeten secara budaya. Guru yang kompeten secara budaya memahami bahwa budaya merupakan harapan terhadap perilaku yang pantas dari guru-guru serta murid-murid, dan menunjukkan cara belajar yang paling baik. Menjadi kompeten secara multikultural. Memasuki situasi pendidikan multikultural yang mana berhubungan dengan nilai dan kegiatan budaya yang bertentangan. Proses yang menjadi kompeten merupakan hal yang harus dikembangkan seseorang dalam berbagai cara melihat, mengevaluasi, mempercayai, dan mengerjakan. Memahami diri sendiri. Dengan mengamati perilaku dan kepercayaan pada dirinya dan orang lain, guru-guru mulai menemukan mengapa mereka ada, siapa mereka, dan dengan demikian, guru dapat menghadapi prasangka yang memengaruhi sistem nilai. Dengan kata lain, pendidikan harus menyadari apa yang mereka bawa dalam ruang kelas belajar. Memahami keberagaman. Kemampuan untuk memahami dan mengenali perbedaan pendekatan dalam belajar. Pemahaman dari berbagai pembelajaran, murid-murid dipengaruhi oleh pengalaman dan bakat. Demikian pula dengan bahasa, budaya, dan keluarga. Dengan demikian, konteks pendidikan kultural mengarahkan perkembangan lingkungan sosial dan rasa komunitas. Ruang kelas untuk pendidikan multikultural. Komunikasi yang efektif dalam ruang kelas multikultural bertujuan dalam pendidikan multikultural untuk membuat semua murid-murid merasa nyaman saat belajar seperti di rumah. Ruang kelas sebagai komunitas. Kondisi kelas yang mendukung rasa memiliki mendorong perkembangan gambaran diri murid yang positif dan meningkatkan konsep diri. Ketika murid-murid bebas dari rasa gelisah, takut, kemarahan atau depresi, mereka cenderung mampu mencapai kemampuan kognitif dan afektif. Dengan demikian, guru dapat menciptakan rasa kepemilikan terhadap komunitas ruang kelas untuk mengatasi masalah murid yang merasa bukan dari anggota budaya dominan. Ruang kelas yang membedakan. Guru-guru harus membagi waktu dan tenaganya untuk mengajar anak-anak yang belum pernah melihat dan memegang buku, serta tidak bisa membaca dan menulis, serta mengajar murid-murid yang lebih tua dan pintar. Dalam ruang kelas, guru menerima dan membangun premis bahwa setiap pelajar berbeda, sehingga mereka siap untuk terlibat dalam pengajaran dengan menghargai pilihan belajar, memperhatikan minat murid, dan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kompetensi komunikasi multikultural. Penting bagi guru untuk mempertahankan dialog terbuka dengan semua murid-murid. Hal ini tidak berarti bahwa murid-murid harus berada dalam lingkungan belajar. Sebaliknya, hal ini menandakan bahwa guru dan murid-murid perlu mendiskusikan dan menegosiasikan pilihan belajar, pola komunikasi, serta harapan terhadap prestasi akademis dan perilaku di ruang kelas. Murid-murid perlu untuk membuat hubungan antara isi pelajaran
dengan metode belajar yang mereka inginkan. Suara murid-murid harus dihargai dalam ruang kelas melalui diskusi terbuka antara murid atau guru. Kompetensi komunikasi bagaimanapun lebih dari dialog terbuka antara murid-guru. Hal ini membutuhkan pemahaman mengenai faktor penentu budaya yang aktif dalam kelas tertentu. Lyrics menawarkan beberapa ide penting dari apa yang harus Anda integrasikan untuk menjadi komunikator multikultural yang efektif. Ya, perbedaan kelompok dalam suatu kelompok budaya mungkin sebesar perbedaan antara kelompok budaya. Perlu ditekankan bahwa budaya itu bukanlah satu-satunya variabel ketika perbedaan atau situasi menghasilkan konflik dalam lingkungan dengan budaya beragam. Status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, agama, gender, usia, dan cara pandang merupakan faktor penentu yang mempengaruhi apa dan siapa kita. Juga mengapa kita bereaksi dalam cara tertentu dalam suatu situasi. Materi berikutnya yaitu strategi komunikasi multikultural. Komunikasi yang efektif tergantung pada penggunaan strategi komunikasi yang tepat. Pertama, perlu dipikirkan budaya di mana pesan dibentuk. Misalnya, dalam situasi kelas tradisional di Amerika Serikat, ketika guru-guru menemukan masalah dalam mendisiplinkan seorang murid, mereka mungkin mengingatkan murid bahwa jika mereka berperilaku dengan tidak pantas, mereka akan berhadapan dengan wakil kepala sekolah. Dalam desa terpencil di Alaska, bagaimanapun guru-guru memberikan pesan yang berbeda, seperti saya akan berbicara dengan ibumu malam ini. Dalam situasi kultural seperti ini, rumah-rumah di desa tidak memiliki fasilitas air dan untuk mandi mereka akan pergi ke suatu ruangan. Bagi murid, pesan ini diartikan sebagai saya akan menjumpai ibumu malam ini, jadi berhentilah bertingkah laku buruk atau saya akan memberitahukan hal ini kepada beliau. Dalam arti yang lebih luas, strategi komunikasi yang efektif harus berdasarkan sejumlah faktor dan asumsi. Kita akan membatasi pembahasan kita pada dua faktor khusus saja, yaitu kesepian dan empati. Kita masuk ke materi berikutnya, sambungan dari strategi komunikasi multikultural, yaitu kesiapan. Nah, kesiapan ini adalah suatu hal yang berarti guru-guru menggunakan pendekatan dan penghindaran suatu perilaku untuk mengoptimalkan komunikasi antara guru dan pelajar serta meningkatkan kredibilitas mereka. Menurut Johnson dan Miller, murid-murid tertarik pada orang dan hal-hal yang mereka sukai, dan mereka menghindari dari hal-hal yang mereka tidak sukai. Studi membuktikan hubungan yang positif antara kesiapan dan pembelajaran dan kognitif. Demikian juga antara kesiapan dan kredibilitas di antara budaya. Bahkan dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi seperti Kenya, menurut Johnson dan Miller, murid-murid memperoleh manfaat dari pendekatan guru-guru. Lagi pula, Jazayeri menyatakan bahwa kesiapan berhubungan dengan persepsi pelajar mengenai guru yang efektif di Meksiko, Norwegia, Cina, Jepang, dan Australia. Demikian juga di Amerika Serikat. Tagar menyarankan para guru untuk menggunakan cara mengajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh kesiapan. Ada 6. Yang pertama, mengembangkan atmosfer kelas yang nyaman yang mengintegrasi kepercayaan dan nilai dari kelompok budaya. Yang kedua, menyediakan banyak kesempatan untuk mendiskusikan topik global dan hubungannya dengan murid-murid. Juga mendorong setiap perspektif yang beragam tersebut dinyatakan selama percakapan berlangsung. 3. Hindarilah percakapan yang membedakan kita dan mereka. 4. Anjurkanlah diskusi mengenai kepercayaan dan praktik budaya yang unik dan tentukan bagaimana mereka salah digunakan oleh beberapa orang yang mempertahankan kegiatan teroris. 5. Sensitiflah pada kebiasaan budaya yang mungkin berbeda, terutama yang menyangkut pakaian dan ritual pribadi seperti salat 5 waktu untuk umat muslim dan puasa selama bulan Ramadan. Aktiflah dalam mencari informasi mengenai kebiasaan yang unik dan mempromosikan pemahaman yang akurat dengan semua murid yang berada di ruang kelas Anda. Nah, yang terakhir adalah ingatkan murid-murid bahwa sekolah merupakan tempat yang aman untuk belajar bagi murid dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jika mereka tidak merasa
tidak merasa aman, maka kewajiban Anda lah sebagai pendidik untuk langsung menyatakan rasa tidak nyaman dan aman. Setelah faktor khusus kesiapan, ada juga faktor khusus empati. Perkembangan empati yang meliputi kedua belah pihak, yaitu guru dan murid, merupakan prasyarat dalam kelas komunitas. Empati merupakan kemampuan untuk mengasumsikan peranan orang lain dan membayangkan dunia seperti cara orang lain melihatnya. Memprediksi secara akurat motivasi, tindakan, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Empati meliputi dua langkah. Langkah pertama yaitu guru yang berempati mampu untuk membayangkan bagaimana murid-murid imigran untuk beradaptasi di mana lingkungan, bahasa, dan perilaku yang asing. Nah, langkah kedua yaitu adalah empati melibatkan komunikasi yang bermanfaat bagi murid yang merupakan objek empati. Prediksi yang akurat berarti menerima orang apa adanya dan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Karena Anda menerima orang lain apa adanya, tidak berarti bahwa Anda harus menyetujui segala hal yang mereka katakan atau lakukan. Meskipun Anda menerima perasaan, ide, perilaku murid sebagai hal yang masuk akal, Anda tidak perlu setuju dengan mereka. Murid-murid bagaimanapun memberikan reaksi yang positif pada empati, menyadari bahwa mereka tidak sedang dievaluasi atau dihakimi dan dipahami dari cara pandang mereka sendiri dibandingkan dari cara pandang orang lain. Kemampuan berkomunikasi dengan empati membutuhkan perilaku dan tindakan belajar yang spesifik. Hal tersebut tidak terjadi secara otomatis. Nah, Cooper dan Simmons memberikan 4 petunjuk yang dapat Anda ikuti untuk menjadi seorang komunikator yang berempati. Petunjuk pertama, berkomunikasilah dengan iklim yang mendukung. Ini dimaksudkan dengan ruangan kelas seharusnya menciptakan iklim yang mendukung ya. Untuk memeliharanya, Anda harus menciptakan pesan yang menandakan bahwa Anda memahami perasaan dan kebutuhan murid daripada menghakimi perilaku murid. Petunjuk kedua yaitu gunakanlah perilaku nonverbal seorang murid, demikian juga komunikasi verbalnya. Supaya Anda dapat memahami pesan yang disampaikan, Anda perlu merespon isi pesan, demikian juga metakomunikasi yang terungkap secara nonverbal. Misalnya, banyak orang Puerto Rico menggunakan pesan nonverbal dengan mengulurkan hidung mereka untuk menyatakan apa. Dalam ruangan kelas, ketika guru bertanya apakah murid-murid sudah mengerti pelajaran tersebut, beberapa murid akan mengulurkan hidung mereka. Jika seorang guru tidak mengerti dan memahami gerakan ini, seorang guru akan melanjutkan pelajaran dan menganggap kalau kerutan hidung tidak berarti apa-apa. Petunjuk ketiga yaitu bayangkan dengan tepat dan jelaskan perasaan Anda. Ada kecenderungan untuk memberikan respon lebih terhadap apa yang dikatakan orang lain, ide, pemikiran, pandangan, dan perilaku yang dinyatakan atau dibandingkan pada apa yang dinyatakan orang tersebut. Merespon perasaan agak sulit karena budaya Amerika Serikat tidak memiliki banyak pengalaman dalam merespon perasaan dibandingkan merespon ide. Nah, yang terakhir nih, jujurlah ya. Anda tidak mungkin mengembangkan hubungan yang baik dengan murid-murid jika Anda berkomunikasi dengan salah atau menyesatkan. Hubungan yang saling membangun adalah hubungan di mana masing-masing peserta saling memberikan respons dengan cara yang jujur dan tepat. Suatu komunikasi benar jika apa yang Anda katakan benar-benar menyatakan apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan. Penting untuk diingat bahwa anak-anak mampu beradaptasi dengan cepat budaya dan sistem bahasa yang berbeda. Ketika murid dan guru bekerja sama, belajar menjadi suatu hal yang menyenangkan. Seperti yang dinyatakan oleh Malcolm, kita meremehkan murid ketika menganggap mereka menjadi tawanan dari budaya yang tidak dapat dilihat dalam ruang kelas. Dan kita meremehkan murid ketika kita menganggap mereka tawanan dari pola budaya mereka sendiri yang menentangnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu pertama, sistem pendidikan formal dan informal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekolah merupakan alat utama untuk mengajarkan nilai budaya. Kedua, sekolah merupakan cara utama di mana sejarah dan tradisi suatu budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi. Ketiga, sekolah tidak lagi hanya mengajarkan nilai budaya etnosentris. Sebaliknya, sekarang sekolah dengan rutin mengajarkan nilai dan pengalaman budaya yang lain.
Keempat, pilihan belajar merupakan suatu cara di mana seseorang menerima atau mengolah informasi. Pilihan belajar secara kognitif, komunikatif, relasional, dan motivasional memiliki pengaruh yang besar dalam pembelajaran di ruang kelas. Kelima, guru seharusnya menyadari apa yang mereka bawa ke dalam ruang kelas, yang meliputi kelebihan, kelemahan, dan prasangka mereka. Dan yang keenam atau yang terakhir, mengetahui tingkat akulturasi murid-murid dalam ruang kelas akan menolong guru menentukan seberapa besar murid mereka terlibat dalam budaya mereka sendiri. Sekian dari kami kelompok 9 dengan tema pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup pendidikan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe apabila Anda merasa konten ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.